Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriyati dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, dan Efektivitas terhadap minat menggunakan finansial teknologi atau vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Langsung saja pada bagian pertama ada latar belakang. Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi telah berkembang pesat di mana saat ini segala aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Bahkan dengan berbagai kemudahan dalam akses dan pengintegrasiannya, teknologi menjadi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dalam kehidupan manusia saat ini. Segala sesuatu sudah terikat dengan teknologi, salah satunya pada kegiatan bertransaksi. Keberadaan teknologi ini mempercepat segala bentuk transaksi dengan lebih efisien, efektif, bahkan tanpa batas. Hal ini tentu membuat daya tarik terhadap generasi milenial saat ini untuk memanfaatkannya. Tidak hanya kaum milenial saja, berbagai industri baru semakin berkembang, salah satunya yaitu vintage, yang merupakan singkatan dari financial technology. Pembayaran digital menjadi jenis vintage yang paling sering dipakai oleh masyarakat Indonesia ini, sebagaimana disampaikan oleh 93,81% responden berdasarkan survei yang diselenggarakan Data Indonesia ID. Menurut Asosiasi Finansial Teknologi Indonesia atau AFTECH, pada akhir tahun 2017, target terbesar pasar vintage di Indonesia adalah generasi milenial dengan penduduk yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000-an. Salah satu dompet digital terpopuler yang digunakan untuk pembayaran digital tersebut adalah Dana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan survei pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Dilihat dari data prasurvei yang dilakukan di Desa Sumingkir, peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan melihat generasi milenial di sana menggunakan vintage hanya untuk melakukan transaksi saja. Salah satu layanan vintage tersebut yaitu aplikasi Dana. Memang banyak yang menggunakan aplikasi tersebut, namun ada juga sebagian generasi milenial yang tidak tahu apa itu vintage dan tidak menggunakan layanan vintage. Lanjut, ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir? Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir? Yang ketiga, apakah efektivitas berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir? Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Yang kedua, untuk mengetahui kepercayaan berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan efektivitas terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial. Untuk manfaat praktis yaitu bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pengaruh persepsi kemudahan, kepercayaan, dan efektivitas terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir, yaitu di desa penulis sendiri. Kemudian, bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menarik banyak pengguna aplikasi Dana, khususnya generasi milenial, dengan memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi Dana setelah mengetahui pengaruh terhadap minat menggunakan vintage, terutama aplikasi Dana ini. Pada bagian 2, yang pertama yaitu telaah pustaka. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori teknologi acceptance model atau TAM.
Menurut Davis 1989, TAM atau Teknologi Acceptance Model merupakan suatu teori yang dirancang untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Sedangkan menurut Venkatesh tahun 2000, teknologi acceptance model menunjukkan bahwa terdapat dua keyakinan tertentu, yaitu persepsi kemudahan penggunaan teknologi dan persepsi manfaat teknologi untuk menentukan niat perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi. Menurut Davis 1989, perilaku menggunakan teknologi diawali dengan adanya persepsi mengenai manfaat dan persepsi kemudahan menggunakan teknologi. Dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa modifikasi dari model TAM ini, seperti yang dilakukan oleh Venkatesh dengan menambahkan variabel trust atau kepercayaan dengan judul Trust and Chance Technology Acceptance Model yang meneliti mengenai hubungan antar variabel TAM dan trust. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dari perceived as of use, trust, dan perceived useful dengan menggunakan variabel efektivitas. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama yaitu persepsi kemudahan. Davis 1989 mendefinisikan persepsi kemudahan sebagai ukuran di mana seseorang yakin bahwa menggunakan teknologi informasi itu mudah dan tidak memerlukan banyak usaha dari penggunanya. Kemudian yang kedua ada kepercayaan. Menurut Lau and Lee 1999, kepercayaan terhadap suatu merek adalah kesediaan untuk mempercayai merek tersebut dengan segala resiko yang terkait karena harapan yang dijanjikan oleh merek tersebut memberikan hasil yang positif kepada konsumen. Kemudian efektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti efek, akibat, pengaruh, dan berhasil guna. Artinya, ketika sesuatu dianggap efektif, maka sesuatu tersebut mempunyai hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian oleh Novianti A. dan Erawati T. tahun 2021 membuktikan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif sebesar 29,2%, pengaruh kepercayaan berpengaruh negatif sebesar 11,8%, dan efektivitas berpengaruh positif sebesar 58,7% terhadap minat menggunakan vintage. Kemudian hasil penelitian dari Marisa Octavalia tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari persepsi kemudahan, efektivitas, dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan financial teknologi. Sedangkan hasil penelitian dari Nasir Fatma tahun 2021 menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan, efektivitas berpengaruh signifikan negatif, dan risiko berpengaruh signifikan negatif terhadap minat bertransaksi menggunakan aplikasi OVO. Kemudian ada kerangka berpikir. Di sebelah kiri terdapat variabel yang mempengaruhi variabel sebelah kanan, yaitu variabel yang mempengaruhi disebut ada variabel X, yaitu ada persepsi kemudahan, kepercayaan, dan efektivitas. Kemudian variabel Y-nya atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi yaitu terdapat minat menggunakan vintage. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu terdapat pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. H2 terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Dan H3 terdapat pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan vintage pada generasi milenial di Desa Sumingkir. Lanjut, bagian 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif kausal. Kemudian, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumingkir, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dan selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Sumingkir yang berjumlah 5.437 penduduk
dari data BPS tahun 2023 dan sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 98 generasi milenial di Desa Sumingkir, yaitu diambil dari rumus Lavin. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lanjut, bagian 4 ada hasil analisis data. Di sini langsung dimasukkan dari uji regresi linear berganda. Namun sebelumnya sudah dilakukan uji validitas, reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Pada uji regresi linear berganda ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari persepsi kemudahan yaitu 0,019, artinya nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Kemudian kepercayaan itu nilai signifikannya 0,00 sehingga lebih kecil dari 0,05. Kemudian efektivitas nilai signifikannya yaitu 0,039, artinya lebih kecil juga dari 0,05. Kemudian pada uji koefisien determinasi yaitu dihasilkan R2-nya yaitu 0,516 atau 5%. Kemudian yang terakhir bagian 5 yaitu ada kesimpulan. Dilihat dari nilai signifikansi T hitung, persepsi kemudahan sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan vintage pada aplikasi Dana. Dilihat dari nilai signifikansi T hitung, kepercayaan sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan vintage pada aplikasi Dana. Dan juga dilihat dari nilai signifikansi T hitung efektivitas sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien beta bertanda negatif. Dengan demikian, efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat menggunakan vintage pada aplikasi Dana. Dilihat dari nilai R² sebesar 0,516, maka dapat dinyatakan bahwa persepsi kemudahan, kepercayaan, dan efektivitas berpengaruh terhadap minat menggunakan vintage pada aplikasi Dana secara bersama-sama sebesar 51,6%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.